Apakah boleh kita ziarah kubur, Pak Ustaz? Dulu ku larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian ke kubur. Kalau ziarah kubur gimana adabnya Pak Ustaz? Begitu sampai ke kubur ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqimin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Disebutkan dalam At-Tazkirah Imam Qurtubi, bacakan di situ qul huwallah, qul falaq, wa binas, Al-Fatihah. Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Abdul Somad Ustaz kami ya Allah, Al-Fatihah. Sampai insyaallah. Kalau tak sampai, siapa yang bilang tak sampai? Nanti saya bacakan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih tahu. Sama seperti maulid Nabi, hadis larangan bahwa zaman Nabi, sahabat Nabi dan tabi'in tidak melakukannya. Kalau tak dilakukan Nabi, berarti masuk neraka. Di Makkah, orang kalau malam bulan Ramadan, di ujung Ramadan, baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Di Makkah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baca doa khatam Quran. Tunjukkan saya hadis mana Nabi pernah baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Mana? Kalau itu yang jadikan dalil. Kalau tak dibuat Nabi, masuk neraka. Masuk neraka semua orang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Membaca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih. Bukan di luar sholat, di dalam sholat tarawih dia baca doa khatam Quran. Ini tak bisa dalil. Kalau tidak dibuat Nabi, banyak perbuatan yang tak dibuat Nabi dilakukan sahabat Nabi. Apa ada dalam Islam istilah acara 4 bulan, 7 bulan? Tak ada. 4 bulan kenduri, 7 bulan. Sampai Arab lu ngonang di Arab mulu 7 bulanan. Lalu apa maknanya itu? Syukur dia. Dia bersyukur anaknya itu dalam. Lalu dia bersyukur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tak masalah. Dia bersyukur, minta jauhkan dari musibah. Pak Ustaz nanti datang berdoa supaya anak ini mudah kelahirannya. Yang jadi masalah itu disuruhnya orang baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Tiba-tiba begitu lahir hitam pesek. Jadi masalah. Berdoa kapan saja. Berdoa siang malam petang. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau supaya anakku ini jangan sampai diganggu setan. Itu doanya perempuan namanya Hannah. Hannah itu melahirkan anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Berdoa dia supaya anak jangan diganggu setan. Pak Ustaz, apa hukum azan 2 kali saat sholat subuh? Azan itu 2 kali. Azannya Abdullah bin Umi Maktum sekali, azannya Bilal sekali. Azan 2 kali. Waktunya sejam sebelum azan. Sekarang azan kita jam berapa? Jam 5. Jam 4 azan sekali. Jam 4 sekali, jam 5 sekali. Apa hukumnya? Sunnah. Tapi di tempat kita tak umum. Di Masjid Islamic Center Bangkinang azan 2 kali. Di Pekanbaru yang azan 2 kali mana? Tak kuat 2 kali. Bagus. Untuk membangunkan orang, siap-siap. Lampu kuning itu. Lampu kuning, lampu kuning. Azan sholat Jumat Pak Ustaz. Sholat Jumat azan 2 kali. Makkah 2 kali, Madinah 2 kali. Sejak kapan itu? Pada masa Utsman bin Affan. Karena kalau dibuat sekali, orang belum ramai ke masjid. Dibuat 2 kali. Ustaz, sebenarnya apakah sholat di masjid yang dimana dalam lingkungannya terdapat kubur tak boleh Pak Ustaz? Yang tak boleh itu ini kubur. Kubur siapa nih? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba di bulldozer, diratakan kubur Abdul Somad tadi, didirikan masjid di atas. Masjid apa namanya? Masjid Somadiyah. Haram hukumnya sholat. Di bawah masjid ini ada tak kubur nih? Kalau ada kubur di bawah masjid ini, mesti dibongkar, diangkat jenazahnya. Tak boleh kita sholat di sini. Adapun di samping, di depan, di belakang, di atas, mana ada pula kubur di atas? Jadi Nabi melarang la'anallahu Yahud dan Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka merubah kubur jadi masjid. Bukan di masjid yang ada kubur. Dipahami dengan baik. Sudah saya bahas tuntas dalam buku 37 masalah populer. Sudah saya beli bukunya Pak Ustaz. Kenapa tak baca? Masih bersampul plastik lagi Pak Ustaz. Jika ada dalil-dalil memutuskan dan ada yang tidak membolehkan, maka mana yang diambil dipilih? Yang melarang mana? Pemahamannya itu yang keliru. Bukan hadisnya. Hadisnya sahih. Pemahamannya.
Nabi mengatakan kalau masjid itu ada kubur di bawahnya, kubur tuh kalian robah jadi masjid baru, tak boleh. Jangan dibenturkan. Kamu ikut hadis apa ikut ulama? Hadisnya satu, pemahamannya itu yang mesti diluruskan. Samping kubur, bukan kubur, bukan kubur. Kalau tak boleh sholat ada kubur, maka batallah semua orang yang sholat di Masjid Nabawi. Itu dalam tuh kubur. Itu kan kubur Nabi, nggak apa-apa. Memangnya kubur Nabi situ 3 kubur, kubur Nabi, Abu Bakar, kubur Umar, 3 kubur situ.